Saya akan menjelaskan secara singkat ya, proses-proses yang akan kita lakukan dulu satu persatu. Jadi sebelum kita menginput step by step ini, saya jelaskan dulu. Jadi nanti dari pertama kita akan mencatat dulu pembelian sebidang tanah. Setelah itu akan melewati proses hitung. Nah, di proses hitung ini nanti yang sebidang tanah RAW ini akan berubah menjadi sebidang tanah WIP. Nanti kita setelah tanah WIP akan menginput proses pemecahan, di mana nanti akan menjadi coupling A, coupling B, dan coupling C. Untuk biaya-biaya proses pemecahan nanti ada seperti ini contohnya biaya perizinan, ada biaya marketing, ada biaya pembayaran infrastruktur jalan, lalu ada gaji karyawan, seperti itu, dan ada biaya pembangunan taman. Ini hanya contoh saja untuk simulasi bedanya apa biaya pemecahan dan biaya pembangunan. Untuk biaya pemecahan itu biaya yang dibebankan ke proses pemecahan, dimaksudkan agar meningkatkan HPP tanah kapling. Kalau biaya pembangunan, biaya yang dibebankan ke proses pembangunan, dimaksudkan agar meningkatkan HPP rumah. Nanti biaya pembangunan itu dimasukkan pada saat kita menginput proses pembangunan untuk coupling A, coupling B, dan coupling C. Untuk biaya-biayanya, kayak biaya pembangunan rumah, nanti kita bisa masukkan ke dalam proses di sini. Nanti setelah kita melakukan proses pembangunan, baru bisa kita jual ke pelanggan-pelanggan kita. Saya akan mengajarkan input data produk. Caranya, pertama kita ke menu produk, lalu ke daftar produk. Di sini masih kosong karena kita belum pernah menambahkan produk ya. Jadi pertama kita klik tambah data di sini. Kelompok dan mereknya saya strip saja. Deskripsinya pertama saya akan input dulu untuk ini sebidang tanah RAW. Sebidang tanah RAW. Satuan dasarnya kan meter persegi. Karena di sini masih belum ada, kita klik tambah saja untuk menambahkan satuan dasarnya. Nah, harga jual kita kosongkan. Untuk pakai serial tidak usah dicentang. Untuk beli kita centang. Untuk bahan produksi juga kita centang. Hasil produksi dan jual tidak perlu kita centang. Karena untuk sebidang tanah ini hanya untuk penginputan pembelian dan sebagai bahan produksi. Setelah itu kita simpan. Untuk yang kedua, kita input sebidang tanah WIP. Di sini sebidang tanah WIP. Seperti tadi, serial tidak usah dicentang. Untuk beli tidak usah dicentang. Tapi kita yang centang hanya bahan produksi dan hasil produksi. Jualnya juga tidak usah dicentang. Lalu kita simpan. Untuk di sini ada coupling A, coupling B, dan coupling C. Ini simulasinya gambarnya seperti ini. Coupling A ada 3. 1, 2, 3. Untuk coupling B ada 2. Dan coupling C ada 1. Jadi saya inputnya seperti ini. Coupling A1. Satuan dasarnya saya ganti unit. Nah, coupling A1 ini hanya sebagai bahan produk yang dicentang hanya bahan produksi, hasil produksi dan jual. Ini kita juga bisa atur di sini untuk otomatis centang bahan produksi, hasil produksi dan jual.
supaya nanti kita nggak usah centang-centang lagi. Ini kita simpan. Saya simpan dulu coupling A1, coupling A2, coupling A3. Lalu untuk coupling B1, coupling B2, dan coupling C1. Kemudian setelah kita selesai menginput, kita tutup saja. Nah, di sini akan muncul daftar produk yang sudah kita input. Ini untuk cara penginputannya. Oke, untuk selanjutnya saya akan mengajarkan cara input data pembelian, lalu cara untuk menginput biaya, cara untuk menginput proses produksi, dan cara untuk menginput penjualan. Pertama, kita akan melakukan proses pembelian dulu, pembelian sebidang tanah RAW. Di sini, sebagai contoh, kita melakukan pembelian tanah tanggal 1 Desember 2021. Nah, harganya per meternya itu 1 juta. Di sini pertama, di gambar kedua ini, ada simulasinya total luas tanah yang kita beli 1380 meter persegi ya. Nah, cara inputnya bagaimana? Pertama kita ke pembelian, lalu kita tambah data pembelian. Di sini suppliernya masih umum. Kita tambahkan data pemilik tanah sebagai contoh saja. Nanti mau diisi namanya yang punya tanah boleh, atau mau diisi nama pemilik tanah juga boleh. Setelah itu kita simpan. Nah, tanggalnya kita ganti tanggal 1 Desember 2021. Lalu kita klik tambah data. Nah, di sini yang muncul kan hanya sebidang tanah RAW. Kenapa hanya RAW? Karena tadi pada saat kita menginput menginput daftar produk, yang boleh kita lakukan pembelian hanya sebidang tanah. Yang lainnya kan hanya untuk proses produksi, hasil proses produksi, bahan proses produksi, dan untuk jual. Ini saya pilih sebidang tanah dengan luasnya 1380 meter persegi, harga awalnya 1 juta per meternya. Lalu kita di sini simpan. Kita silang untuk tutup. Ini untuk data pembayaran pembelian. Ini mau dilunasin boleh. Kalau mau dilunasin, tanggalnya misal mau dibikin 1 Desember 2021 boleh. Dari kas mana kita bayar, lalu kita lunasin. Kalau di sini sebagai contoh saya tidak lunasin dulu ya. Karena saya tidak menginput nominal yang ada. Jadi biar nggak minus, jadi saya kosongkan dulu, tidak melakukan pelunasan. Setelah itu kita simpan. Untuk proses keduanya setelah kita input pembelian, kita akan melakukan proses produksi dari sebidang tanah menjadi RAW menjadi WIP ya. Kita ke proses produksi, ke kelompok proses produksi dulu. Di sini kita bikin dulu kelompoknya. Di sini ada 3 kelompok ya. Proses hitung, proses pemecahan, dan proses pembangunan.
sini saya masukkan proses hitung, proses pemecahan, dan proses pembangunan. Oke, setelah itu kita ke proses produksi, tambah data proses produksi. Ini sebagai contoh simulasi pada tanggal 15 Desember kita melakukan proses hitung. Bagaimana cara menginput proses hitung? Dari gambar di sini. Nah, proses hitung itu luas tanah yang kita beli dipotong dengan fasum untuk perumahan. Hasilnya kan luas tanah yang akan dibangun. Jadi, saya input di sini pada tanggal 15 Desember 2021. Kelompoknya proses hitung, bahan bakunya RAW, tadi 1380. Lalu kita simpan. Nah, untuk hasil produksinya, di sini tanah WIP dengan luas 840. WIP dengan 840 meter persegi. Rasionya kita isi 100%. Lalu kita simpan. Kita tutup. Nah, di sini untuk bahan baku totalnya tadi kita beli 1.380 juta. Nah, nanti di sini hasil produksinya juga 1.380 juta. Oh iya. Sebelumnya maaf tadi terlewat. Ini saya tidak posting dulu, saya simpan. Kita lihatnya di sini. Laporan, stok, dan HPP per gudang. Nah, di sini pertama ada sebidang tanah RAW. Ini pada saat kita input pembelian tadi pertama. Tanah RAW dengan HPP 1 juta. Saldonya totalnya 1.380 juta. Nah, lalu untuk proses produksi, di sini setelah kita input ini, bahan bakunya, ini kan harga per meternya jadi naik ya. 1.642 yang tadinya 1 juta. Ini saya posting, saya simpan. Untuk kita lihat di sini. Kita update dulu HPP-nya. Nah, berpindah dari RAW menjadi WIP. Dengan nominalnya sama ya, masih sama 1.380.000. Kemudian kita melakukan proses kedua. Proses kedua adalah proses pemecahan. Di sini kita inputnya dari proses produksi, tambah data, tanggalnya tanggal 16 Desember 2021. Prosesnya pemecahan. Bahan bakunya dari WIP 840 kita simpan. Nah, menjadi tanah kapling A1, A2, A3, B1, B2, B3. Kapling A1 kita isi 1 unit. Ini rasionya berapa persen? Nah, cara menghitung rasio adalah seperti ini. Buka kalkulator. Ini sebagai contoh. Nah, ada rumah tipe A, luas tanahnya 150 meter persegi. Berarti pertama 150 dibagi luas tanah total 840. Nah, 0,17 ini dikali 100. Totalnya 17,857.
Ini kita bulatkan menjadi 18% ya. Di sini rasionya 18%, A1, A2 juga 1 unit 18%, A3 juga 1 unit 18%. Kenapa yang A 18% semua? Karena di sini kan luas tanahnya sama ya, 150. Jadi kita bikin di sini sama semua 18%. Untuk yang B 135 dibagi 840 dikali 100. Nah, ini kita bulatkan menjadi 16%. Kita isi di sini coupling B1 1 unit 16%, coupling B2 1 unit 16%. Untuk coupling C, nah berapa? Cara hitungnya sama seperti tadi, 120 dibagi 840 dikali 100. Ketemu 14,28. Berarti kita bulatkan 14%. Di sini 1 unit 14%. Lalu kita simpan. Setelah itu, di sini kan terlihat hasilnya ya. Sama bahan bakunya. Totalnya 1.380.000.000. Untuk hasil produksinya juga sama. 1.380.000.000. Nah, ini kita simpan. Lalu kita ke proses berikutnya. Di sini tanggal 21 Desember terjadi biaya perizinan 100 juta. Nah, apabila tadi sudah disimpan, caranya bagaimana? Caranya kita, untuk sebelum itu maaf, ini setelah kita input tadi, pemecahan kita update HPP dulu. Nah, di sini kan kelihatan ya, untuk coupling A1 HPP-nya berapa, coupling A2, A3, B1, B2, dan C1. Di sini ada nominalnya masih tetap 1.380.000.000. Lalu kita ke proses berikutnya. Pada tanggal 21 Desember ada biaya perizinan senilai 100 juta. Ini kita masukkan ke biaya pemecahan. Kenapa ke biaya pemecahan? Karena untuk menaikkan HPP ya, supaya bisa langsung otomatis terbagi pada coupling-coupling yang sudah kita bagi ini. Jadi kita inputnya di pemecahan. Nah, caranya bagaimana? Kita ke proses produksi, daftar proses produksi. Ini tahunnya saya ganti tahun 1, saya tampilkan. Karena supaya muncul semua ya dari awal sampai sekarang apa yang sudah terinput gitu. Lalu kita klik di sini proses pemecahan. Kita klik di sini tambah data biaya langsung. Tanggalnya tadi tanggal 21 Desember dengan nominal 100 juta untuk biaya perizinan ya. Oke. Di sini suppliernya kita bikin pemerintah. Ini sebagai contoh saja ya, nanti mau diisi dengan nama apa, kita bisa sesuaikan lagi sesuai kebutuhan. Kelompok biaya produksinya di sini masih kosong. Kita klik tambah. Ini saya sesuaikan namanya. Biaya perizinan. Biaya perizinan. Lalu kita simpan. Di sini tanggalnya saya sesuaikan 21 Desember 2021. Kasnya dari, kalau sudah tercatat semua bisa kas tunai. Di sini kita masukkan nominalnya, misalkan 100 juta. Nah, ini kembali lagi karena saya tadi belum mengisi kas ya, kasnya masih kosong semua. Jadi saya masukkan ke nominal terhutang di sini 100 juta supaya kasnya nanti tidak minus. Tapi tetap menambahkan untuk HPP. Nah, ini saya simpan.
Lalu kita cek lagi ke sini, laporan stok dan HPP per gudang. Ini kita update HPP, kita start. Nah, di sini karena tadi menambah 100 juta, jadi sekarang sisa saldonya 1480 ya, kan yang awalnya 1380. Di sini juga HPP-nya sudah meningkat. Kalau kita pengen lihat berapa sih pembebanannya, kita bisa lihat dari sini. Proses produksi, biaya langsung, daftar biaya langsung. Ini kita ganti ke tahun 1 ya supaya tampil semua. Ini kita lihat cek pembebanan. Di sini pembebanannya per rumah A 18 juta, B 16 juta, yang C 14 juta. Nah, ini dari mana? Kok bisa pembebanannya untuk yang coupling A 18 juta, yang coupling B 16 juta, dan coupling C 14 juta? Ini cara hitungnya seperti ini. Totalnya 248.400 dibagi 1380 0,18 dikali 100 juta. Nah, di sini ketemu 18 juta. Sudah sesuai ya pembebanannya. Lalu untuk yang coupling B, 220.800 dibagi 1.380 juta dikali 100 juta. 100 juta itu nominal tadi ya yang kita input untuk biaya perizinan. 16 juta. Nah, untuk yang C juga sama, cara hitungnya 193.200 dibagi 1.380 juta dikali 100 juta. Nominalnya 193.200 dibagi 1 miliar dikali 100 juta. Nah, nominalnya 14 juta. Jadi di sini sudah jelas ya, dari mana kok bisa nominalnya sekian. Lalu kita lanjutkan untuk proses berikutnya. Pada tanggal 1 Januari ada pembangunan rumah A1 senilai 300 juta. Ya. Lalu untuk tanggal 2 ada biaya pembangunan perumahan A1 senilai 300 juta. Oh, maaf. Pada tanggal 1 Januari ada proses pembangunan rumah A1. Lalu untuk 2 Januari kita input biaya pembangunan untuk rumah A1 senilai 300 juta. Ya, bagaimana cara inputnya? Nah, pertama kita ke proses produksi tadi, lalu tambah data proses produksi. Pertama 1 Januari ya, 2022. Untuk prosesnya, proses pembangunan. Bahan bakunya coupling A1 1 unit. Lalu kita tutup. Hasil produksinya coupling A1 juga 1 unit dengan rasio 100%. Lalu kita simpan. Ini kita tutup. Nah, karena di sini pada tanggal 2 Januari ada biaya pembangunan rumah A1 ya senilai 300 juta. Kita input di sini. Hasil produksi biaya langsung. Ini kita tambahkan. Di sini suppliernya kita tambahkan baru pemborong bangunan. Lalu kelompok biaya produksinya kita tambahkan baru
biaya pembangunan rumah. Ini bisa diisi ke kas langsung, karena saya tadi tidak mengisi nominal kas, jadi supaya tidak minus, saya isinya di nominal hutang ya. 300 juta. Di sini tanggalnya tanggal 2 Januari 2022. Nah, ini kita simpan. Kita tutup. Di sini kan produksi grand total 566.400 ya. Ini kita simpan. Nah, kita tutup. Di sini kita cek untuk harga HPP-nya ya. Tadi kan kapling A1, kita update dulu. Nah, di sini naik harga kapling A1-nya sekarang 566.400. Karena kita sudah melakukan pembangunan dan ada biaya tambahan tadi untuk biaya pembangunan ya. Senilai 300 juta, makanya HPP-nya naik 300 juta. Untuk proses berikutnya, ada biaya marketing pada tanggal 6 Januari senilai 10 juta. Nah, inputnya di mana? Inputnya di sini. Kita ke proses produksi, daftar tadi. Di proses pemecahan, kita tambah data biaya langsung. Di sini kita sesuaikan contoh tanggalnya 6 Januari 2022. Ini suppliernya saya kasih contoh namanya marketing ya. Lalu kelompok biaya produksi. Kelompok biaya produksinya biaya marketing. Saya tambahkan baru di sini biaya marketing. Nominalnya tadi 10 juta. Kita simpan. Nah, kalau mau tahu pembagiannya per bangunan berapa, ini kita klik di sini biaya marketing. Lalu kita klik cek pembebanan biaya. Nah, ini 1.800.000, 1.600.000, dan 1.400.000-nya ini dari mana? Sama seperti tadi, 248.400 dibagi 1.380.000.000 dikali 10 juta. Nah, ini maaf kebanyakan. 248.400 dibagi 1.380. Lalu dikali 10 juta. Nah, ketemu 1.800.000. Begitu pula dengan B dan C, caranya sama untuk hitungnya. Lalu untuk HPP-nya, ini kita update dulu. Di sini ada kenaikan HPP, karena tadi kita menambahkan biaya marketing ya. Jadi HPP-nya naik. Setelah itu, untuk proses kedua. Ini proses kedua pada tanggal 1 Februari saya tambah data proses produksi. Di sini 1 Februari 2022. Kelompoknya proses pembangunan rumah B2. Ini bahan baku. Saya tambahkan B1. B2. B2 1 unit. Saya tutup, lalu ke hasil produksinya saya tambahkan hasil coupling B2 1 unit 100%. Nah, untuk biaya pembangunannya pada tanggal 2 Februari senilai 270 juta.
Di sini kita tambahkan sama seperti tadi, 2 Februari pemborong bangunan suppliernya, biaya produksinya, biaya pembangunan rumah. Di sini nominalnya 270 juta ya. Kita simpan, kita tutup, lalu kita simpan lagi. Nah, kalau pengen tahu apakah sudah berubah HPP-nya, kita update lagi. Nah, di sini kan ada kenaikan nih, coupling B2. Berikutnya, tanggal 11 Februari 2022. Ada pembayaran infrastruktur jalan senilai 100 juta. Ya. Ini inputnya sama seperti tadi di proses produksi daftar. Ini kita klik, kita tambah data biaya langsung pada tanggal 11 Februari 2022. Suppliernya ini saya bikin namanya pemborong jalan. Simpan. Maaf, ini salah tempat. Harusnya biaya pembangunan jalan. Di sini pemborong jalan. Suppliernya pemborong jalan, lalu kelompok biaya produksinya saya bikin baru tadi, biaya pembangunan jalan senilai 100 juta. Kita simpan. Ini kita update lagi HPP-nya. Ada kenaikan perubahan. Untuk biaya pembangunan jalan, cek pembebanan masih sama seperti tadi hitungannya. 24.800 dibagi 1.380.000 dikalikan 100 juta. 100 juta itu nominal total biaya pembangunan jalan yang tadi kita input. Lalu kita ke proses berikutnya. Pada tanggal 15 Februari 2022 terjadi penjualan rumah A1 senilai 750 juta. Nah, inputnya di mana? Di sini. Kita ke penjualan. Pertama kita cek dulu di sini ya. A1 masih ada. Kita ke penjualan, tambah data penjualan. Ini tanggal 15 Februari 2022. Pelanggannya kan umum, saya bikin pelanggan baru. Pemilik A1. Ini saya contohkan saja, nanti mau namanya disesuaikan dengan yang beli juga tidak apa-apa. Kelompoknya umum, kita simpan. Di sini rumah A1. 1 unit dengan nominal 750 juta. Kita simpan. Kita tutup. Lalu di sini ada pembayaran penjualan. Kalau langsung lunas kita bisa sesuaikan tanggal pembayarannya 15 Februari 2022. Kasnya saya kasih contoh kas BCA. Lalu saya lunasi. Nah, ini kita simpan. Kita tutup. Di sini kita update HPP lagi. Nah, coupling A1 sudah kosong karena sudah laku. Jadi sudah tidak ada di sini lagi untuk HPP-nya. Lalu kita ke proses berikutnya. Pada tanggal 1 Maret ada pembangunan rumah C1. Untuk tanggal 2 Maretnya ada biaya pembangunan perumahan C1 nominalnya 240 juta. Kita input sama seperti tadi ke proses produksi. Pada tanggal 1 Maret.
2022 proses pembangunan ya. Dari coupling C1 1 unit ke hasilnya juga coupling C1 1 unit 100% rasionya. Untuk biaya produksinya kita tambahkan di sini tanggal 2 Maret 2022. Supplier pemborong bangunan, biaya pembangunan rumah, kelompok produksi, biaya produksinya. Karena tadi saya sudah ngisi kas BCA, jadi saya di sini mencontohkan untuk yang nominal langsungnya ya, bukan nominal terhutang seperti tadi. Ini saya pilih kas BCA, nominal langsungnya 240 juta. Kita simpan, kita tutup, lalu kita simpan lagi. Ini kita cek di sini, update HPP dulu. Untuk rumah coupling C1 harganya sudah naik karena kita sudah menambahkan menambahkan biaya pembangunan ya. Jadi harganya otomatis sudah naik. Kita ke proses berikutnya. Biaya pemecahan. Ini masuknya ke biaya pemecahan untuk gaji karyawan di tanggal 6 Maret 2022 dengan nominal 5 juta. Nah, sama seperti tadi kita ke daftar proses produksi, lalu ke proses pemecahan. Di sini tambah data biaya langsung, kita masukkan tanggalnya, tanggal 6 Maret 2022. Suppliernya ini saya contohkan karyawan saja. Kelompok biaya produksi ini belum ada, kita tambahkan biaya gaji. Kasnya kas BCA 5 juta tadi, maaf, 5 juta. Kita simpan. Nah, kita lihat di sini. Oke, nominalnya sudah naik ya. Ini kok ada koma-komanya? Ini dari mana? Jadi, kita tampilkan di sini untuk biaya gaji ya. Dari mana nominal tersebut? Dari sini. Sama seperti tadi, 248.400 dibagi 1131.600. Pokoknya dibagi dari total di sini. Dikalikan 5 juta. 1097560,975 ini dibulatkan jadi 9,98. Nah, untuk coupling-coupling A3, B1, B2, dan C1-nya sama, caranya seperti ini, menghitungnya. Oke, lalu kita lanjut ke proses berikutnya. 15 Maret terjadi penjualan rumah B2 dengan harga 640. Nah, kita input lagi di penjualan, tambah data penjualan. Di sini tanggalnya kita sesuaikan dulu. 15 Maret 2022. Pelanggannya saya bikin baru. Pemilik B2. Oke, kita masukkan di sini B2 1 unit. Harganya 690 juta. Ya, 640. 640 juta. Kita simpan. Kita tutup. Ini juga saya contohkan lunasin lagi. CA, lunas, simpan. Nanti di sini untuk B2-nya sudah kosong karena sudah laku ya. Jadi sudah tidak muncul HPP lagi. Yang berikutnya 1 April
Ada pembangunan rumah A3. Lalu tanggal 2 Aprilnya ada biaya pembangunan senilai 300 juta. Nah, kita input lagi di proses produksi. Tanggal 1 April, kelompoknya biaya proses pembangunan. Ini rumah A3, 1 unit. Hasil produksinya juga rumah A3, 1 unit. Rasionya 100%. Lalu di sini saya input hasil produksi biaya langsung pada tanggal 2 April 2022. Suppliernya pemborong bangunan, biayanya biaya pembangunan rumah. Ini tadi saya contohkan kas BCA, 300 juta ya nominalnya pembangunannya. Kita simpan, kita tutup, lalu kita simpan lagi. Ini kita tutup, di sini kita update lagi. Nah, ini harga HPP Coupling A3-nya udah naik ya, karena sudah ditambah biaya pembangunan. Lalu pada tanggal 15 April 2022. 15 April terjadi penjualan rumah C1 senilai 550 juta. Berarti kita input di penjualan, tambah data penjualan. Ini tanggalnya 15 April 2022. Pelanggannya kan belum ada ya. Ini saya bikin pemilik C1 1 unit dengan harga 550 juta. Oke, ini saya anggap misalkan belum lunas. Kalau belum lunas saya tutup saja, langsung tutup, kita simpan. Nah, nanti kita update di sini HPP-nya. C1-nya juga udah nggak ada karena sudah laku. Lalu kita ke proses berikutnya. 1 Mei ada pembangunan rumah A2. Tanggal 2 Mei ada biaya pembangunan rumah A2 senilai 300 juta. Nah, kita input sama seperti tadi. Kita ke proses produksi, tambah data proses produksi. 1 Mei 2022. Proses pembangunan rumah A2 1 unit. Hasilnya juga sama. Coupling A2 1 unit dengan rasio 100%. Kita bikin biaya produksi, biaya langsung, pemborong bangunan untuk biaya pembangunan rumah. Kasnya saya pakai BCA senilai 300 juta ya. Oke, kita simpan. Di sini kita cek lagi HPP-nya. Nah, ini A3 juga udah, A2. A2-nya juga udah naik HPP-nya. Lalu kita ke proses berikutnya lagi. Tanggal 11 Mei ada biaya pembangunan taman senilai 75 juta. Ya. Lalu kita ke proses produksi. Kita tambahkan di sini yang proses pemecahan. Tanggal 11 Mei. Suppliernya di sini 11 Mei. Pembangunan taman. Di
sini kan belum ada ya, saya tambahkan suppliernya, pemborong taman. Di sini juga belum ada, di sini saya tambahkan biaya pembangunan taman. Kasnya dari BCA senilai 75 juta. Nah, ini kita cek lagi di sini. Harganya naik lagi untuk HPP-nya. Kalau misal kita pengen tahu pembagiannya gimana, kok kan sudah ada beberapa rumah yang laku gitu. Kita cek lagi di sini untuk biaya tamannya. Nah, ini caranya sama seperti tadi ya. 248.400 dibagi 717.600 dikalikan nominalnya tadi bikin taman 75 juta. Nah, ini ketemu 25.961.538,46. Untuk yang kedua, coupling A3 dan B1-nya juga sama caranya menghitungnya. Lalu kita ke proses berikutnya. Tanggal 15 Mei ada rumah laku A3 dengan nominal 730 juta. Kita input dulu di penjualan. 15 Mei pelanggannya A3 ya, kan belum ada, kita bikin dulu. Pemilik A3, kita tambah data di sini, coupling A3 1 unit dengan harga 730 juta. Kita simpan. Ini saya lunasin. Nah, saya lunasin. Lalu kita cek lagi di sini. Untuk A3-nya sudah kosong ya, karena sudah lunas. Lalu kita ke proses 1 Juni. Pembangunan rumah B1 ya. Senilai 270 juta. Proses produksi 1 Juni. Biaya pembangunan B1. 1 unit. B1 juga 1 unit. Kita tambahkan produksinya 2 Juni 270 juta. 2 Juni $270 juta ya. Simpan. Kita cek lagi HPP-nya. Nah, ini udah naik harganya. Lalu 15 Juni ada penjualan rumah A2. Rumah A2 kita bikin penjualan 15 Juni 22. Di sini kan belum ada ya pemilik A2, kita bikin dulu. Pemilik A2, rumah A2 harganya 740 juta. Simpan. Ini enggak saya lunasin, langsung saya tutup saja. Saya simpan. Lalu 15 Juli penjualan rumah B1 senilai 650 juta. Oke, kita bikin lagi penjualan 15 Juli. Di sini pemilik B1 650 juta. Nah, ini saya juga nggak lunasin, saya tutup. Lalu kita simpan.
Nah, kita cek lagi di sini update-nya. Nah, ini sudah kosong semua karena semua perumahan sudah terjual ya. Jadi, sudah kosong semua. Lalu kalau ingin melihat laba ruginya, kita bisa ke laporan. Laba rugi, ada laba rugi standar, ada per produk. Kita bisa lihat kalau standarnya yang seperti ini. Saya tampilkan dari tahun 1 ya. Karena transaksinya kan contohnya dari tahun 2022. Nah, ini ada laba bersihnya senilai sekian. Nanti kalau misal kita pengen lihat laba rugi per produk juga bisa. Ini per produk. Kalau pengen tahu, ini penjualan A1, HPP-nya berapa, terjualnya berapa, untungnya berapa, di sini ada semua. Gitu. Oke, sekian dulu penjelasan dan contoh simulasi dari saya.